Welcome di YouTube channel Inspire Community Center. Kami senang Anda terhubung bersama dengan kami. Anda juga dapat menginformasikan channel ini ke keluarga, saudara, atau kerabat yang lainnya. Inspire Community Center atau yang kerap kami sebut ICC adalah gereja yang terletak di Vive Hotel Ciamplas, Bandung. Setiap minggunya kami menyelenggarakan 3 kali ibadah umum. Ibadah setiap minggu disertai dengan ibadah anak-anak atau yang kami sebut iKids dan juga ibadah youth. Jadi, tunggu apa lagi? Mari beribadah bersama kami. Saudara, untuk bertumbuh kita membutuhkan orang lain. Di ICC kami memiliki komunitas yang kami sebut iClick. Dalam iClick, kita bisa bersekutu, menguatkan, dan membangun orang lain. Tersedia komunitas kecil untuk keluarga atau married couple, single, dan mahasiswa atau college. Saudara bisa memilih lokasi atau waktu yang sesuai dengan ketersediaan waktu saudara. Daftarnya di link berikut ya. Setiap hari itu baik sebab ada Yesus bersama dengan kita, amin. Every day with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WhatsApp saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram @ICC_Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Weekly Bible Study, yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya, setiap hari Rabu pukul 6.40 di Instagram @ChandraInspire. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib melakukan seperti yang Yesus lakukan. Baptisan selam sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Baptisan selam diadakan pukul 12 siang atau setelah ibadah kedua setiap minggunya. Saudara bisa mendaftarkan diri mengikuti baptis selam di 081 220 222 111. Saudara dapat memberikan persembahan melalui e-banking atau m-banking dan transfer ke nomor rekening berikut ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kita dengar hari ini. Saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang ketika kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan, itu akan mengubah kehidupan saudara. Siapa yang percaya? Amen. Judulnya adalah full-time job. Kurang lebih pekerjaan penuh waktu. Tahukah saudara bahwa kita dipanggil untuk sebuah full-time job? Ada satu pekerjaan penuh waktu, setiap orang benar dipanggil untuk mengaplikasikan ini. Apa itu? Nanti akan kita lihat bersama-sama. Sepanjang umur kita dipanggil untuk full-time job. Saudara percaya bahwa Tuhan bisa memakai kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan rindu pakai hidup saya dan saudara. Amin. Kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan itu banyak pakai pribadi-pribadi. Ada pribadi yang gak pede, merasa gak layak, merasa gak bisa, merasa gak mampu. Ada pribadi-pribadi yang, Tuhan saya gak bisa mimpin. Kalau saya jadi pemimpin, mereka tidak akan dengar saya. Itu adalah siapa? Musa. Dia gak pede, tapi di tangan Tuhan, dia jadi pemimpin besar. Ada pemimpin juga yang, Tuhan apalah kami, untuk melawan laskar sebesar itu, kita gak akan mampu. Tapi di tangan Tuhan, dibalik, hanya dengan 300, dia bisa mengalahkan 135.000. Di tangan Tuhan, yang gak mampu, yang gak bisa, yang merasa gak layak, merasa unqualified, bisa dibalik oleh Tuhan. Ternyata bisa juga. Amin. Dan saya percaya itu bisa juga terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Nah saudara gini, Tuhan memakai kehidupan orang tuh beda-beda. Skillnya beda-beda, keunggulannya beda-beda, kebisaan, kemampuannya itu beda-beda. Kalau Musa, dia bisa membelah laut, Tuhan pakai. Kalau Yosua, dia meruntuhkan tembok Yeriko, Tuhan pakai. Kalau Nehemia membangun tembok. Kalau Elia
mengalahkan 400 Nabi Baal. Tuhan jadi skillnya itu bisa beda-beda. Tapi dari Kejadian sampai Wahyu, meskipun skillnya beda-beda, ceritanya beda-beda, tapi ada satu hal yang sama di antara semua orang ini. Ada satu kesamaan, yaitu setiap mereka punya pengenalan akan Tuhan. Setiap mereka punya pengenalan akan Tuhan. Skillmu boleh beda. Kesanggupan, potensi, kebisaan bisa beda-beda. Tapi ketika Tuhan memakai kehidupan seorang, semuanya sama ditemukan. Mereka punya pengenalan akan Tuhan. Kalau kita belajar pengenalan akan Tuhan dari Musa, itu luar biasa. Yosua, Yusuf, Nehemia, Paulus, Esther, semuanya itu punya pengenalan akan Tuhan. Amin. Pastikan pengenalan akan Tuhan ada di dalam hidupmu. Dan you never imagine bagaimana Tuhan bisa pakai hidupmu. Nah saudara, Tuhan tuh sering pakai orang yang merasa gak mampu, merasa gak bisa, merasa gak layak, merasa saya gak bisa lah. Tapi tahu kok saudara, bagaimana kalau ada satu orang ini sangat amat jenius, cerdas, super jenius. Kalau orang yang merasa nggak layak, merasa nggak mampu, dipakai Tuhan dibalik dan dia bisa lakukan perkara yang besar. Bagaimana kalau orang jenius dipakai Tuhan? Saudara bisa bayangkan? Yang merasa kecil, yang merasa nggak bisa, tapi hidupnya dipakai Tuhan. Mereka di tangan Tuhan jadi pribadi yang besar. Bagaimana kalau orang itu super jenius dan di tangan Tuhan? Kira-kira orang jenius itu bisa jadi apa? Namanya adalah, ada yang bisa tebak namanya siapa? Sebut aja, sebut. Namanya adalah Daniel. Di sini ada yang nama Daniel? Ada. Nah saudara, Daniel ini orang yang sangat amat cerdas. Punya kemampuan berpikir yang terlatih, yang canggih. Kira-kira di tangan Tuhan ketika Daniel jatuh di tangan Tuhan, jadi apa kira-kira hidupnya? Nah, pada siang hari ini saya akan bagi dua. Daniel pada masa mudanya dan Daniel pada masa tuanya. Kita akan cek bagaimana karya Tuhan di atas orang jenius ini. Hal yang pertama, kita buka bersama-sama saudara. Daniel 1 ayat yang ke-7. Yang pertama kita masuk pada Daniel pada masa mudanya. Daniel 1 ayat yang ke-7, saya akan bacakan buat saudara. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Saudara, suatu kali kota Yerusalem dikepung oleh Raja Nebukadnezar dan orang-orang muda di Yerusalem diangkut dibawa ke Babilonia, salah satunya adalah Daniel. Nah, tapi sampai di Babilonia, namanya diganti. Untuk apa nama diganti? Kan Daniel sudah punya nama. Tapi kenapa namanya diganti? Sudah tahu, penggantian nama ini adalah pengaruh yang dipakai oleh Raja Nebukadnezar. Ada satu tujuan yang besar kenapa nama harus diganti. Daniel itu namanya artinya adalah God is my judge. Tuhan adalah hakimku. Jadi di dalam nama Daniel itu ada unsur Tuhan di dalamnya. Tiba-tiba namanya dirubah menjadi Belsazar. Namanya adalah disukai oleh Dewa Bel. Dewa Bel adalah dewa paling besar di Babilonia. Dewa favoritnya orang-orang Babilonia. Nama yang ada Tuhannya, dirubah menjadi nama yang ada dewanya. Kita bisa lihat tujuannya apa. Ada tujuan besar, pengaruh yang dipakai Nebukadnezar atas Daniel. Tujuannya ini saudara. Raja mau supaya Daniel melupakan masa lalunya. Raja mau supaya Daniel melupakan kampung halamannya. Lupakan negaramu, lupakan adat istiadatmu, lupakan Yerusalem. Sekarang kau ada di Babilonia. Berarti Raja Nebukadnezar sedang berusaha dengan pengaruhnya
mau convert seorang Daniel menjadi seorang Belsazar. Mau convert seorang penyembah Tuhan menjadi seorang penyembah berhala. Raja mau mengubah identitasnya. Lupakan siapa Tuhanmu. Dan sekarang kau punya Tuhan yang lain. Tuhan di dalam nama Daniel dicoret menjadi nama dewa. Jadi jati dirinya berubah. Biasanya tuh dipanggil-panggil Daniel, sekarang panggilannya beda. Siapa? Belsazar. Jadi berubah. Hari-harinya pasti berubah. Dan ini adalah perintah raja. Mau gak mau kamu harus dengar. Raja Nebukadnezar bukan raja ecek-ecek, saudara. Sejarah mencatat dia adalah raja yang besar. Gak main-main. Nah sekarang pertanyaannya. Namanya sudah dirubah, identitasnya sudah berubah. Kira-kira kepercayaannya kepada Tuhan berubah atau tidak? Yang berubah, coba angkat tangan. Nggak ada. Yang tidak berubah? Karena kita udah tahu ceritanya. Ini dari sekolah minggu kita tahu. Nah saudara, kita baca satu ayat. Kita akan cek, ini Daniel berubah atau enggak ya? Ada satu ayat saudara. Daniel 1 ayat yang ke-8. Kita akan cek, Daniel ini berubah atau tidak. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Oke, dari sini kita lihat. Daniel ketika sampai di Babilonia, dia disuruh makan sehidangan dengan raja. Apa yang raja makan, dia juga makan. Saudara, kira-kira makanannya Raja Nebukadnezar enak atau tidak? Udah ngelewatin screening berapa kali? Kalau anak-anak FNB pasti ngerti. Makanannya nggak mungkin nggak ada nutrisi. Makanannya pasti terbaik. Setiap kerajaan itu punya juru makanan dan juru minuman. Jadi ketika sampai di meja raja, itu bukan sembarang makanan yang sampai. Dan sudah tahu, Daniel tidak mau menyentuh itu. Ini bukan tentang makanan. Kadang-kadang ayat ini dipakai untuk diet. Bener ya, pernah dengar nggak? Diet Daniel gitu. Tapi saudara, tahukah saudara konteksnya? Bukan tentang makanan. Tentang ini saudara. Jadi makanan yang ada di meja raja itu sebelumnya sudah dipersembahkan kepada para dewa. Jadi sebelum makanan itu sampai ke meja raja, sebelumnya sudah diberkati oleh dewa, sudah disucikan oleh dewa, sudah dikuduskanlah oleh dewa. Jadi makanan itu sudah diterima kasihin sama para dewa. Berarti kalau Daniel sentuh makanan itu secara langsung, Daniel setuju dengan praktek-praktek penyembahan berhala. Karena Daniel setuju makanan ini harus diberkati dulu oleh dewa baru dimakan. Berarti Daniel berpartisipasi di dalam praktek penyembahan berhala. Karena makanan itu ada mantra-mantra, doa-doa tentang penyembahan berhala. Dan Daniel tidak menyentuh itu. Karena Tuhannya mereka dan Tuhannya Daniel ternyata berbeda. Amin. Sekalipun namanya sudah jadi Belsazar, tapi ternyata Daniel itu tetaplah Daniel yang lama. Dia tidak pernah berubah. Amin. Saudara, dalam hidup tuh kadang-kadang kita diperhadapkan dengan ini. Melakukan kehendak Tuhan atau tidak melakukan kehendak Tuhan. Apa yang engkau lakukan? Nah, Daniel melakukan ini membuktikan bahwa sekalipun nama saya dirubah, saya tetap punya Tuhan yang sama. Tapi saudara, untuk menolak itu tidak mudah karena ini perintah raja. Tapi Daniel yang jenius itu, dia sangat amat cerdik. Apa dia bilang? Saya nggak makan makanan ini, tapi silahkan cek 10 hari ke depan. Perawakan siapa yang lebih baik? Kami yang tidak sentuh itu, atau mereka yang menyentuh makanan itu? Hasilnya apa?
perawakan mereka yang tidak sentuh makanan raja itu jauh lebih baik daripada mereka yang makan makanan itu. Dan ada satu bukti lagi, saudara. Kita baca sama-sama di Daniel 1 ayat 19 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan buat saudara. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel. Ini setelah dia tidak menyentuh makanan raja. Dan ceritanya lagi diaudisi oleh raja. Hananya, Misael dan Azaria, maka bekerjalah mereka itu pada raja, diterima. Kemudian ayat yang ke-20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan kepada mereka, ini penting saudara. Didapatnya bahwa mereka, berapa kali? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saudara, kalau beda 1, 11, 12, oke lah. Beda 2, beda 3, ini bedanya 10. Jauh atau tidak? Saudara bayangkan di Babilonia, itu banyak orang pintar di situ. Banyak orang cerdas. Orang-orang berilmu tuh banyak banget. Dan kalau Raja Nebukadnezar bilang, kamu 10 kali lebih cerdas daripada semua orang pintar di sini. Raja itu udah sering melihat orang cerdas, betul? Dia matanya itu mata HRD Raja udah biasa melihat. Ini pintar, ini jenius, ini luar biasa, ini skillful. Ini mah gak bisaan gitu. Raja tahu. Jadi waktu Raja bilang, kamu 10 kali lebih cerdas. Itu gak main-main omongannya. Saya jadi ingat satu ayat. Maleakhi 3 ayat 18. Kita baca sama-sama saudara. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Daniel itu dibuat perbedaan dengan sengaja oleh Tuhan. Karena dia menghormati Tuhan. Saudara mau lihat perbedaan terjadi di dalam hidupmu. Di dalam bisnismu. Di dalam pekerjaanmu. Di dalam karirmu. Mari hormati Tuhan. Engkau baru mulai sesuatu yang baru. Engkau baru merintis bisnis yang baru. Dan gak tahu gimana mulainya. Mari mulai hormati Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan bisa buat 10 kali pembedaan seperti yang dilakukan atas Daniel. Amin, saudara. Nah, saudara, kalau 10 kali lebih cerdas, kita mau ngebayangin dulu, 10 kali lebih cerdas itu 10 kali lebih cerdas dengan orang kayak gimana? Kalau kita masuk sekarang bulan Desember nih, kita suka ada satu cerita, ada tokoh yang bawa kemenyan, emas, dan mur. Nah tahu ya, iKids hari ini lagi Natalan. Tokoh bawa kemenyan, emas, dan mur. Tahu saudara, tokoh ini bukan tokoh biasa aja. Mereka adalah orang-orang pinter dari negaranya. Mencari bayi Yesus hanya dengan bantuan bintang. Nggak pakai GPS. Nggak pakai Google Maps. Nggak naik pesawat. Jauhnya itu 4.000 kilometer. Kalau mereka nggak pintar, nggak akan bisa sampai ke sana. Mereka orang yang sangat cerdas. Dan mereka sampai ke Bethlehem membawa kemenyan, emas, dan mur. Dan mereka orang yang cerdas. Nah, Daniel 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang setara dengan orang Majus ini. Jadi kita bisa bayangkan betapa canggihnya Daniel, betapa pinternya dia, betapa cerdasnya Daniel, betapa sangat amat berbeda ternyata. Begitu pintar Daniel, dan Tuhan sengaja membuat perbedaan atas Daniel. Nah saudara, sekali lagi, kalau mau lihat pembedaan terjadi di dalam hidup kita, hormat kepada Tuhan, itu hal yang penting. Sama seperti yang Daniel lakukan. Amin. Nah sekarang gini saudara, ini kan 10 kali lebih hebat daripada orang-orang hebat. Kira-kira 10 kali lebih hebat ini dipakai untuk apa?
Fungsinya apa? Kepake nggak? Kalau 10 kali lebih hebat nggak dipakai, ya nggak ada fungsinya juga. Tapi kita lihat bagaimana 10 kali lebih cerdas ini ketika apa? Ada satu kejadian seperti ini, saudara. Kita buka sama-sama di Daniel 2 ayat 1. Kita mau lihat 10 kali lebih cerdasnya itu. Panggungnya apa? Ini panggungnya, saudara. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Satu kali ini yang terjadi, saudara. Saya ceritakan karena ceritanya panjang. Satu kali raja bermimpi. Raja yang besar ini bermimpi. Nah, dia bermimpi dan gelisahlah hatinya. Kemudian semua orang pintar dikumpulin. Dipanggil semua yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar, jenius dipanggil semua. Dan saudara, raja bilang seperti ini. Saya bermimpi, tolong terjemahkan mimpi saya. Tapi saya tidak akan kasih tahu mimpinya apa. Tanpa mimpinya diberitahu, silakan terjemahkan sendiri. Orang pintar puyeng nggak seperti itu? Alkitab menuliskan, raja ini terlalu berat. Menerjemahkan yang diberitahu aja nggak mudah. Ini orang pintar disuruh tebak-tebakan, wah ini mimpinya apa? Terus kita harus terjemahkan. Dan semua nggak ada yang bisa lakukan. Satu pun nggak ada yang bisa lakukan. Tapi ada satu orang, ketika mendengar berita itu, dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dan Tuhan bukakan rahasia mimpinya. Semua nggak bisa lakuin. Semua nggak tahu harus berbuat apa. Mau nanya kemana? Bocorannya mau tanya ke siapa? Mau tanya ke raja? Mau cari mati kalau nanya ke raja. Kan udah dibilang nggak boleh. Yang bisa jawab siapa? Hanya satu orang, namanya Daniel. Saudara bayangkan ya, di sebuah panggung yang besar Daniel datang, semuanya nggak bisa. Semua nggak bisa jawab, semua nggak tahu. Mau tanya kemana, ngeblank, ketidaktahuan. Tiba-tiba muncul Daniel. Dia bilang, raja, ini mimpimu. Diceritain. Kemudian dia terjemahkan. Ini mimpi raja. Saudara bisa bayangkan, orang-orang yang gak bisa terjemahin, ngomong apa mereka? Tahu dari mana dia? Bocoran dari siapa? Kok bisa? Dia ada main belakang gak? Dan lain sebagainya. Tapi gak mungkin. Raja ini bukan sembarang raja. Ketika semua orang gak bisa menaklukkan tantangannya, Daniel bisa. Di sini kita lihat 10 kali lipat lebih cerdas itu terbukti atau tidak? Terbukti. Saudara, di dalam hidupmu, ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita menempatkan Tuhan di tempat untuk selalu dihormati, ketika banyak orang gak bisa dapat jawabannya, orang lain gak bisa, orang lain gak tahu, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka gak tahu. Saya harus berbuat apa? Tapi ketika ada anak Tuhan satu, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika yang lain tidak mampu. Saudara rindu gak keadaannya seperti itu? Di dalam hidupmu, bisnismu, pekerjaanmu, usahamu. Yang lain tuh gak bisa. Karena mereka gak mengenal Tuhan. Tapi engkau bisa. Karena Tuhan ada di dalam kita. Amin. Saudara percaya ini bisa terjadi di dalam hidupmu. Yang percaya boleh lambaikan tangan saudara. Yes, amin saudara. So dari sini, saya mengerti ayat ini. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Amin, saudara. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sama seperti Daniel. Dia mencari Tuhan sebagai sumber hikmat. Tempat dia berlari ketika yang lain gak tahu jawabannya apa. Dia cari Tuhan. Dan Tuhan singkapkan mimpinya. Di mana Tuhan tidak singkapkan kepada orang-orang yang tidak mengenal dia. Amin. Saudara, bila kita berhadapan dengan ketidaktahuan, ketidakmengertian, carilah Tuhan.
maka Tuhan akan menyingkapkan rahasia dan Tuhan akan berikan hikmat. What should I do? Amin, saudara. Nah, saudara, ini adalah kisah Daniel pada masa mudanya. Sekarang kita akan cek Daniel pada masa tuanya. Kira-kira orang yang 10 kali lebih cerdas pada masa mudanya, apakah pada masa tuanya dia tetap cerdas? Apakah dia jadi orang besar? Kemudian kita akan cek Daniel yang pada masa mudanya dia takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Apakah itu akan konsisten dan bertahan sampai pada masa tuanya? Kita akan lihat bersama-sama, saudara. Ada satu ayat bilang seperti ini. Amsal Daniel, poin kedua adalah Daniel pada masa tuanya. Ada satu ayat di dalam Amsal 22 ayat 18 berkata, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita akan lihat apakah pengharapan orang benar masa depannya sungguh ada atau tidak. Kita akan cek yang pertama, apakah dia tetap terpakai sampai pada masa tuanya, dan apakah dia tetap mengasihi Tuhan pada masa tuanya. Ada satu ayat, saudara, Daniel 6 ayat yang ketiga. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, di sini cek. Kalau di TikTok sekarang banyak cek gitu ya. Berarti pada masa tuanya karirnya tetap cemerlang. Si anak muda yang 10 kali lebih cerdas dari orang-orang paling cerdas, pada masa tuanya dia tetap berada di posisi pemerintahan yang tinggi. Aman. Kedua, pengenalan akan Tuhan pada masa mudanya yang melahirkan sikap-sikap menghormati Tuhan pada masa mudanya. Apakah bertahan sampai masa tuanya atau tidak? Apakah sampai masa tuanya Tuhan tetap berjaya di hidupnya atau tidak? Ini ayatnya, saudara. Daniel 6 ayat yang kelima. Kita boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berarti sampai pada masa tuanya ini semua orang tahu Daniel itu mengasihi Tuhan. Dia tetap berpegang kepada Tuhannya. Tapi jangan lupa, saudara, Daniel ini ada di negeri penyembah berhala. Dia percaya kepada Tuhan, tapi sekelilingnya percaya kepada dewa. Jadi dia satu lawan banyak. Dia sendiri mengasihi Tuhan, tetapi tetap eksis di pemerintahan. Bukankah ini sebuah hal yang luar biasa? Amin. Berarti sampai pada masa tuanya, Daniel mengasihi Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu bisa menjadi dasar yang kuat bagi kita, sehingga pada masa tuanya dia tetap tidak lari dari jalan itu. Didiklah orang muda pada masa mudanya, maka pada masa tuanya dia tidak akan lari dari jalan itu. Nah, saudara, tapi sayangnya pada masa tuanya terjadi sebuah tragedi. Sejak sekolah minggu kita udah tahu tragedinya apa. Daniel tuh yang paling terkenal dari sini, yaitu gua singa. Terjadi sebuah konspirasi politik, saudara. Jadi Daniel ini kan orang buangan, bukan orang Babilonia atau media Persia. Dia ini orang Israel. Tapi dia punya posisi yang bagus di negeri penyembah berhala. Orang-orang mungkin ya, orang tuh itu posisinya saya pengen. Mungkin yang ngincer tuh banyak, tapi nggak dapat. Ya beda, 10 kali lebih cerdas, itu beda. Jadi orang tuh mau ngejar posisi itu susah banget bisa turunkan Daniel. Muncullah sebuah konspirasi politik untuk menyingkirkan Daniel. Dan mereka tahu bahwa cara untuk menjatuhkan Daniel adalah dari peribadahannya kepada Tuhan. Yang diincar teh si peribadahannya kepada Tuhan. Mereka pikir itu kelemahan, padahal justru itu adalah kekuatannya. Kita akan lihat bersama-sama.
Jadi dibuatlah sebuah peraturan di kerajaan ini. Selama 30 hari ke depan, tidak boleh ada orang yang menyembah lain-lain selain menyembah raja. Raja satu-satunya yang disembah. Ini udah jelas Daniel nggak akan mau. Karena Daniel, dia menyembah Tuhan. Dia tidak akan lakukan. Jadi kelompok iri hati ini tahu persis. Daniel terpukul telak. Kalah telak. Nah dapat nih, lengser di Daniel. Tapi tahukah saudara, bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Saya berpikir begini, jadi intinya Daniel tuh tetap masuk gua singa. Tapi kita mikir nggak? Daniel itu kan 10 kali lebih cerdas dari orang-orang di situ. Trik-triknya, cerdiknya, kenapa nggak ada ya? Waktu dia nggak menyentuh makanan kan trik cerdiknya jalan tuh. Saya nggak makan tapi tunggu dulu. Cek sendiri 10 hari ke depan siapa yang lebih perawakannya baik. Nah di sini di gua singa kita cari-cari. Triknya nggak ada untuk menyelamatkan diri. Dia lobby rajanya kayak tiba-tiba gempa bumi kayak nggak jadi aja gitu. Atau tiba-tiba kerusuhan. Atau lakukan apalah supaya dia nggak bisa masuk gua singa. Kan dia pinter, cerdas. Kenapa nggak lakukan itu? Tapi tahukah saudara, Alkitab mencatat Daniel tetap masuk gua singa. Dan keadaan itu adalah keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Karena raja sendiri tidak bisa menolong Daniel. Raja Darius itu sangat mengasihi Daniel. Sampai saudara lihat, raja sendiri beriman untuk Daniel. Kiranya Tuhanmu meluputkan engkau dari gua singa. Hebat gak? Raja yang tidak mengenal Tuhan pun beriman buat dia supaya dia selamat. Tetap masuk gua singa gak si orang pintar ini? Tetap masuk juga. Tapi saudara, ada satu peristiwa yang indah banget terjadi di gua singa. Dan di sini kita melihat bahwa orang yang berharap dan orang yang bersandar kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Bahwa Tuhan mengenal orang-orang yang bersandar kepada Dia. Amin. Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepada Dia. Kita baca satu ayat firman Tuhan, saudara. Daniel 6 ayat 22. Kita boleh baca sama-sama. 1 dari depan sampai belakang. 1, 2, 3. Allahku sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudara, hukuman mati masuk ke gua singa adalah hukuman mati yang paling sadis, termasuk yang paling sadis yang ada pada waktu itu. Dan Daniel, orang yang cinta Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, masuk juga ke situ. Tapi kalau kita lihat ayat ini, boleh ditampilkan lagi ayatnya? Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Singa ini adalah singa-singa lapar yang udah nggak dikasih makan. Kalau ada di situ Daniel, nggak mungkin nggak dimakan. Mungkinkah nggak dimakan? Ini singanya singa lapar, bukan singa mainan yang ada di mall-mall. Enggak. Ini singa yang ada giginya, dia singa yang hidup dan dia bisa makan. Tapi kenapa Daniel tidak binasa? Allahku telah mengutus malaikatnya. Tahukah saudara, malaikat itu adalah makhluk surgawi. Malaikat itu adalah agent of God, pembawa berita Allah. Masih ingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, waktu Musa mau mengetuk tongkatnya sebelum air terbelah, Alkitab menulis gini, maka bergeraklah malaikat Tuhan dan terbelahlah air itu. Masih ingat waktu Yesus lahir? Datang malaikat Tuhan kepada gembala-gembala. Pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat di kota Daud. Kemudian waktu Zakaria, malaikat datang kepada Zakaria bahwa dia memberitahukan Elisabet akan mengandung setelah sekian lama tidak bisa punya anak. Dan lahirlah Yohanes. Daniel juga malaikat ke situ. Tahu saudara bahwa orang
yang bersandar kepada Tuhan adalah aset surgawi. Daniel, kita bisa lihat ketika dia terancam bahaya, sorga bereaksi atas dia. Dan kita lihat Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berlindung di dalam Tuhan. Amin. Sekalipun gak ada pertolongan, gak ada yang bisa tolong, raja sendiri pun gak bisa tolong. Tapi orang yang bersandar kepada Tuhan, saudara, adalah aset surgawi. Dan Tuhan tahu bagaimana cara memberikan pertolongan. Kalau Daud berkata, dari manakah datang pertolonganku? Dari Tuhan semesta alam. Saudara, kalau sekarang, saudara, mungkin yang kau hadapi adalah there is no way out. Gak ada pertolongan dalam hidupmu. Dan saudara bertanya dan berdoa kepada Tuhan, ini gak ada pertolongan. Gak ada yang bisa tolong. Sumber pertolongan mungkin yang biasa bisa menolong kita. Tapi gak ada pertolongan. Keadaannya menjadi sukar. Tapi when there is no way out, there is way up. Amin. Bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong orang-orang yang mengenal Dia dan bersandar kepada Tuhan. Tadinya tujuannya supaya Daniel binasa. Tapi dibalik sama Tuhan, justru nama Tuhan dipermuliakan. Dan kalau Mazmur bilang begini, maka musuhmu akan mundur. Orang-orang yang memfitnah Daniel, nasibnya gimana? Senjata makan tuan. Mereka yang masuk ke dalam gua singa. Dan gak hitung sebentar. Singa-singa yang tadinya gak makan Daniel. Kenapa singa-singa itu jadi makan si musuh-musuhnya Daniel? Saudara bisa lihat yang 10 kali lipat bukan cuman otaknya, pemikirannya. Tapi ada pembelaan Tuhan yang sangat berbeda atas Daniel. Percayakah saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, pembelaan Tuhan atas kita besar. Pembelaan yang bukan datang dari manusia, tapi Tuhan sendiri yang bekerja membela hidup kita. Apakah engkau sedang takut, khawatir? There is no way out in your problem. Mari percaya bahwa Tuhan punya rancangan penyelamatan. Tuhan punya cara yang hebat untuk menyelamatkan hidup kita. Dan memberikan jalan keluar. Ada amin saudara? Jadi percayalah Tuhan adalah pertolonganmu. Bilang kiri kanannya, Tuhan adalah pertolonganmu. Tuhan adalah pertolongan. Mungkin kau sedang takut hari ini. Kau khawatir. Tapi percayalah, Tuhan adalah pertolongan. Saudara, Daniel ini melayani di 4 raja besar. Yang pertama adalah Raja Nebukadnezar. Ada di Daniel 1-4. Kemudian raja yang kedua adalah Raja Belshazzar di Daniel 5. Kemudian yang ketiga adalah Raja Darius, Daniel 6. Yang terakhir adalah Raja Kores atau Cyrus, Daniel 6 ayat 10. Saudara, 4 raja ini bukan raja ecek-ecek. Ini raja-raja besar yang tercatat di dalam sejarah. Ini raja-raja yang luar biasa, kekuasaannya besar. Nah, Daniel, dia menjadi orang kepercayaan 4 raja ini. Yang menarik adalah Daniel itu penyembah Tuhan. 4 raja ini adalah penyembah berhala semuanya. Kita bisa bayangkan, seorang yang takut akan Tuhan bisa naik ke atas di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tanpa menukar imannya. Dia mengasihi Tuhan. Dia tetap mengasihi Tuhan di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Dari sini kita bisa lihat. Amsal 23 ayat 29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang hina. Ayat ini Daniel banget, betul? 4 raja, bukan 1 raja. Nebukadnezar udah besar. Anaknya Belshazzar besar. Darius besar. Kores besar. Ini Daniel berdiri di hadapan raja-raja tanpa
convert menjadi penyembah berhala. Saudara lihat, dari sini kita bisa lihat pengenalan akan Tuhan dari Daniel itu begitu luar biasa. Amin. Saudara rindu hidupmu berdiri di hadapan orang-orang hebat. Saudara bisa berdiri. Kita bisa bayangkan Daniel berdiri di hadapan Nebukadnezar, menjelaskan mimpi, memberikan nasihat-nasihat kepada raja, memberikan solusi. Dampaknya begitu luas. Kita tarik ke belakang, dia punya pengenalan akan Allah. Berbahagialah saudara yang mengenal Allahnya. Karena Tuhan itu punya banyak cara mempromosikan anak-anaknya yang mengenal Allahnya. Amin saudara. So next year, tahun baru. Mungkin hal yang perlu kita improve adalah mari mengenal Allah lebih lagi. Bagaimana sih mengenal Allah? Kenali kebenarannya. Kenali janjinya. Kenali kebaikannya. Kenali rancangannya atas hidupmu. Kenali belas kasihannya. Kenali kemurahannya. Kenali kasih setianya, pertolongannya, perlindungannya, janji-janjinya. Kenali Tuhan. Hal terbaik yang kita bisa lakukan di tahun depan adalah mari bangun pengenalan akan Allah. Amin saudara. Ini ada satu ayat yang terakhir saudara. Yesaya Yeremia 9 ayat 24. Mari kita boleh baca bersama-sama. Yang keras sudah dari depan sampai belakang. Ini adalah modal kita untuk masuk ke tahun yang baru. Siapa yang percaya tahun 2024 adalah tahun-tahun baik yang Tuhan sudah sediakan buat hidupmu. Boleh lambaikan tangan saudara. Ini iman kita semua, amin. Bahwa tahun-tahun terbaik, tahun 2024 akan menjadi tahun emas buatmu. Kau melihat pertolongan, pembelaan, kasih setia Tuhan terjadi atas hidupmu. Tapi kita baca ini, 1, 2, 3. Tetapi bahwa ia memahami dan mengenal aku. Sampai situ aja saudara. Tahun 2024 sebentar lagi. Hal yang kita banggakan bukan karena kita mampu, bukan karena apa yang sudah pernah kita raih, bukan karena apa yang kita miliki, tapi kalau kita boleh bermegahlah di dalam. Karena saya memahami Tuhan saya. Dan karena saya mengenal Tuhan saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, mari bangun satu komitmen yang baru di dalam hidupmu. Komitmen yang terutama. Tuhan, saya mau mengenal Engkau jauh melebihi apapun. Mari bangun pengenalan akan Allah. Tuhan bisa membuat pembedaan atas hidupmu. Tuhan bisa membela hidupmu. Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang jauh melebihi apapun. Daniel muda, apakah dia menyangka dia akan eksis di 4 raja besar? Apakah dia menyangka Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar? Saudara, kalau Tuhan bisa berkarya atas Daniel, kita percaya Tuhan juga bisa berkarya atas hidup setiap kita, amin. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa, biar Tuhan menjamah hati kami, pemikiran kami, pakai Tuhan momen ini supaya kami punya kerinduan yang baru untuk mengenal Tuhan, membangun pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Mari angkat tanganmu saudara. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sekali lagi nyanyikan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Biar pengenalan akan Allah menjadi bagian dalam hidup kami itu. Kenal tiada
ada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa biar pengenalan akan Allah menjadi bagian kami. Kami mengenal Tuhan, kebaikannya, kekuatannya, dan kami menjadi orang-orang yang mengenal dan memahami Tuhan. Kami percaya teguh kepada Tuhan. Kami akan melihat tahun-tahun terbaik ada di depan sana. Dan kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Dan bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Shalom, damai sejahtera untuk kita semuanya. Saya Shirley Gracia yang akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan Gereja ICC. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di hari ini. Kami ucapkan selamat datang sekali lagi. Dan kami ingin berikan special gift untuk saudara yang baru pertama kali hadir. Setelah ibadah ini bisa datang ke meja informasi yang ada di lobi ICC di lantai 6. Baik, saudara, jika awal tadi kita sudah memberikan persembahan pujian, kini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan melalui apa yang ada pada diri kita. Saudara bisa memberikan persembahan melalui e-banking atau m-banking dan transfer ke nomor rekening yang ada di depan kursi saudara. Baik, atau usai ibadah nanti saudara bisa memberikan persembahan secara tunai di kotak persembahan yang tersedia. Kemudian juga bisa menggunakan kartu karena tersedia mesin edisi di meja informasi di lobi ICC di lantai 6. Baik, saya boleh tahu siapa yang sudah tergabung dalam iClick? Yang sudah tergabung dalam iClick? Oke, sudah cukup banyak ya. Bagi yang belum, bagi saudara yang belum tergabung di iClick, kami mengundang saudara untuk bisa bergabung dalam iClick. Apa sih itu iClick? iClick adalah sebuah komunitas kecil gereja ICC yang terdiri dari kelompok-kelompok yang dibentuk berdasarkan umur atau kategori dan secara rutin berkumpul di berbagai lokasi. Bergabung dalam iClick bukan hanya tentang mempererat hubungan antar anggota, tapi juga tentang pertumbuhan rohani dalam mengenal Tuhan tentu saja. Selain itu, setiap anggota iClick akan mengalami pembentukan karakter, menjadi semakin dewasa, dan memulai perjalanan kepemimpinannya. Tempat ini bukan hanya untuk memperkaya hubungan sosial, tapi juga merupakan panggung terbaik bagi pertumbuhan pribadi. Jadi, mari bergabung dalam iClick dan saksikan bagaimana kehadiran saudara yang dapat membawa perubahan positif dan memperkaya hidup. Sekali lagi, yuk daftar iClick buat yang belum join di iClick manapun di meja informasi di bawah ya. Baik, informasi yang terakhir, hari ini tanggal 10, minggu depan berarti tanggal 17, kasih tahu kiri kanan, minggu depan kita Natalan loh. Kasih tahu kiri kanan, minggu depan kita Natalan, oke, di tempat ini. Jadi ICC mengajak saudara bersama kita akan merayakan Natal dengan tema Christmas in the Family. Dalam perayaan Natal kali ini, karena temanya keluarga, maka ibadah anak dan youth itu ditiadakan, dijadikan satu di tempat ini. Kita merayakan Natal bersama-sama di tempat ini. Jadi semuanya mohon membawa tiket ya, jangan sampai ketinggalan. Atau yang belum dapat tiket bisa memperolehnya di meja informasi di bawah. Ada di ibadah yang pertama yaitu pukul 8 pagi dan ibadah yang ketiga pukul 1 siang untuk khusus ibadah Natal. Nah, untuk tiket Christmas ibadah pukul 10.30 sudah habis. Jadi kalau tiba-tiba nih saudara cancel, saudara bisa mengembalikan ya, mohon mengembalikan di meja informasi. Siapa tahu ada jemaat lain yang membutuhkan untuk beribadah di 10.30, jadi bisa mendapatkan tiket tersebut. Sekali lagi kami mengingatkan, saudara bisa hadir tepat waktu.
yaitu pukul 8, 10.30 dan 13. Oke, sampai ketemu di ICC Christmas next week 17 Desember 2023. Dan sekarang saya undang untuk semua jemaat bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan.